Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua saudaraku yang ada di rumah. Shalom, kita boleh bertemu kembali di hari Minggu tanggal 31 Mei di penghujung bulan Mei ini. Saya percaya setiap kita yang ada di rumah saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Ada amin? Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari setiap hati kita siapkan untuk menyembah Dia, Bapa yang kekal, Yesus yang ajaib. Apapun keadaanmu, biarlah Tuhan menjadi jawabanmu. Apapun kondisimu, biarlah Tuhan yang menjadi pengharapanmu. Kami menyembah Engkau, kami bawa hati kami kepadamu, kami sembah Kau Tuhan, kami masyurkan namamu, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, ya Bapa, ya Tuhan, mulia namamu, agung dan perkasa Engkau, jayalah Engkau bagi setiap kami, mulia, mulia. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu apa yang saudara alami saat ini. Saya tidak mengerti apa yang saudara alami saat ini. Tapi satu hal yang mesti kita mengerti. Dia, Yesus kita hidup. Kau berseru kepadanya. Kau sembah Dia dan panggil Dia. Dia adalah Allah yang setia. Yes, kami sembah, kami sembah Kau.
Yes Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita katakan dengan lirik ini sebagai doa kita, penyembahan kita di hadapannya. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yes Lord. Mari angkat pujianmu. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin, Kau setia Tuhan. Yang ku
menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Sekali kami pun dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing. Kami percaya urapan-Mu ada di tempat kami masing-masing. Saat ini kami menyembah Kau, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biar kasih dan pengurahan Tuhan turun bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kau yang menyatakan diri-Mu dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Menjamah kami pribadi lepas pribadi. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Memberikan kami damai sejahtera yang daripada Engkau. Dan biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan kebaikan Kau. Dan biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan Engkau Allah yang baik. Tidak ada yang memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan. Tidak dengan keadaan kami saat ini. Tidak dengan apa adanya kami saat ini. Dan kami akan tetap memperkatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes, ini doa kami. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saudaraku yang ada di rumah engkau masing-masing, saat ini kita sembah Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada
hati kami bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Inilah yang kami renungkan. Hidup-Mu bagi kami seperti gelombang samudra raya. Begitulah kasih-Mu bekejar-kejaran menghampiri kami. Begitulah kemurahan-Mu ada dalam setiap kami. Sehingga bibir kami terus pun memperkatakan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dan setiap kami malam hari, pagi hari ini datang membawa korban syukur di hadapan Tuhan sebagai tanda kasih kami, sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau ada bagi setiap kami. Di rumah kami masing-masing Engkau ada. Bahkan di setiap hati kami. Engkau mengerti dan Engkau tahu kebutuhan hidup kami. Engkau tahu keadaan kami daripada diri kami sendiri. Biarlah kami menyembah Engkau. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu. Biarlah roh kami hanya diam dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi. Masuk dan tinggal dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang, satu hal yang kami tahu dan mengerti, di dalam badai itu pun Kau ada. Di dalam gelombang itu pun Kau ada. Dan Kau berjanji menyertai kami. Kaulah kekuatan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes Lord, ini doa kami di hadapan Kau Tuhan.
Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biarlah sukacita daripada Tuhan melimpah-limpah atas setiap kita. Biarlah damai dari sejahtera dari Tuhan melimpah bagi setiap kita. Tidak ada yang menghalangi kasih Tuhan atasmu. Tidak keadaanmu saat ini. Biar kau menikmati hadirat Tuhan. Biar kau dipuaskan oleh Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa,
biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan kebaikan Kau. Biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan kedahsyatan Engkau. Biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan keagungan Engkau Tuhan. Sekalipun yang kami hadapi saat ini tidak menyukakan hati kami. Sekalipun yang kami hadapi itu mendukakan hati kami. Tapi biarlah terus bibir dan mulut kami memperkatakan kebaikan Kau Tuhan. Keadaan kami saat ini tidak memisahkan kasih-Mu dengan kami. Kondisi ekonomi kami saat ini tidak membuat kami jauh dari Engkau. Apapun yang kami alami saat ini, biar roh kami tetap beria-ria di dalam Engkau. Biar tetap jiwa kami bermegah di dalam Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang menyertai umat-Mu dimanapun saat ini berada. Engkau yang menjagai, memahkotai mereka dengan segala kebajikan dan kemurahan Engkau. Dan kasih setia-Mu tidak akan pernah putus karena kami menyembah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum kita bernyanyi lebih luar biasa lagi, saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di Jakarta Utara. Ada shalom, amin. Jakarta Utara ada shalom, haleluya. Yang ada di Timur 2 ada shalom, amin. Ada shalom, amin. Haleluya. Di Timur 1 ada shalom, amin. Haleluya. Westrup ada shalom, amin. Yes. Westrup penuh kemuliaan Tuhan. Sauters penuh kemuliaan Tuhan. Ada shalom untuk Sauters, amin. Yes, haleluya. Bagaimana dengan umat Tuhan yang ada di Ciledug dan Serpong? Ada shalom? Ada shalom bagi umat Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersuka malam pada pagi hari ini. Bersuka karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Saya dikasih topik kalau minggu ini topik kita berjudul lebih dari pemenang. Saudara dan saya lebih dari pemenang, ada amin? Amin. Aminnya kurang kencang. Ada amin saudara? Saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Yes. Kalau saudara di rumah saat ini ada yang kondisinya duduk dan masih bisa berdiri, boleh berdiri dengan saya? Yes. Coba ajak kiri kanan saudara kita berdiri. Kita mau memasyurkan nama Tuhan. Kita mau proklaim, kita mau deklarasikan bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Woo. Saya bersuka, saudara yang di rumah juga bersuka. Yeay. Yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeay. Tidak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Yes. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Ada amin? Aminnya kurang keras. Saudara dan saya sudah dinubuatkan menjadi lebih dari pemenang. Ada amin? Haleluya, haleluya. Amin. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh, karena firman-Mu yang meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Aku memuji-puji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Mari setiap kita yang ada di tempat kita masing-masing
Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sebagai mazmur persembahan kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan cari saat ini. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. Amin. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Aku memuji-puji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Aku memuji-puji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati padamu Tuhan. Inilah pernyataan iman kami kepada Engkau. Kami mengerti tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami mengerti tidak pernah Kau melupakan kami. Karena kami punya firman-Mu. Karena kami punya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Karena kami punya kasih-Mu yang menjadi kekuatan. Menjadi penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Kematian Kau di kayu salib 2000 tahun lalu telah cukup buat kami. Telah cukup buat kami untuk tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah hati kami terus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Aku memuji-puji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan
dengarkan, memuaskan setiap kita dimanapun saat ini berada. Terima kasih sudah menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih sudah memuaskan kami dengan hadirat Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang bergabung dari luar kota, bersama-sama pagi hari ini kita mau mendengarkan firman dan mengalami Tuhan yang penuh kuasa, membangkitkan hati kita senantiasa mengalami penyertaan-Nya. Secara khusus juga hari ini kita memperingati tentang hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, dan kita berdoa supaya saat kita bersama-sama mendengarkan firman, Roh Allah yang tidak terbatas juga tercurah atas kita semuanya, bagi setiap Bapak Ibu sekalian di rumah demi rumah. Oleh karena itu saya mengajak kita satu dalam doa sebelum kita bersama-sama akan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, atas setiap kami, jemaat-Mu, atas setiap kami, hamba-hamba-Mu, bahkan atas bangsa negara kami di tengah-tengah situasi pandemi yang masih ada. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami yakin Tuhan pegang kendali atas kehidupan kami, karena Tuhan berdaulat. Engkau adalah Alfa dan Omega yang mengatur, menyertai, memimpin dan campur tangan dalam kehidupan kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu, singkapkanlah kebenaran-Mu, supaya pada pagi hari ini kami semua boleh terus dibaharui dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita tetap ada dan aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari satu firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya, bangkitlah menjadi teranglah. Saya bacakan untuk kita Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita terus mengamati, melihat bahwa pandemi COVID ini juga ternyata yang kita alami bersama-sama mengajarkan banyak hal bagi kita. Ya, yang akan kita juga melihat bagaimana dalam situasi yang sedang terjadi ini Tuhan mengarahkan kita bersama-sama. Kalau pada awal Bapak Ibu pandemi COVID yang kita alami bukan hanya di Indonesia tetapi hampir di 200 negara, ya, menakutkan, begitu menteror dan mengkhawatirkan semua orang Bapak Ibu, bangsa-bangsa. Ya, tetapi puji nama Tuhan bahwa dalam proses perjalanan kita mulai melihat, bagi kita gereja Tuhan, justru kita melihat bahwa lewat pandemi ini, saya percaya apa yang penatua kita sampaikan, kita mau katakan ini bukan lagi pandemi yang jadi fokus kita, tetapi bagaimana Tuhan membawa kita, mempersiapkan dan mengalami revival yang lebih besar. Ya, dan saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa PSBB yang sudah dilakukan sampai saat ini, tiba-tiba saya berpikir, ya seharusnya kita juga bisa menyatakan PSBB adalah peningkatan spiritual
berskala besar. Dan itu yang kita percaya Tuhan kerjakan bagi kita bersama-sama. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini tentang bangkitlah menjadi teranglah. Lewat Nabi Yesaya, di dalam terang kebenaran firman Tuhan, Yesaya bisa menangkap sesuatu yang luar biasa. Yang bukan hanya bagi zaman dia, bagi jemaat Tuhan pada zaman Yesaya. Tetapi di dalam terang kebenaran Tuhan yang luar biasa. Yesaya bisa melihat satu penglihatan yang dampaknya bisa sampai kepada zaman kita hari ini. Betapa dahsyat luar biasa. Ya, melalui Nabi Yesaya, yang arti nama dari Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Ya, dari generasi ke generasi, Tuhan terus berbicara untuk umatnya bangkit dan menjadi terang. Ya Bapak Ibu, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kalau kita melihat firman Tuhan yang barusan kita baca, dikatakan sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, kita coba merenungkan Bapak Ibu tentang situasi yang gelap. Ya, keadaan yang gelap tanpa ada lampu cahaya seperti yang kita alami hari ini, begitu terang cahayanya, beberapa lampu-lampu tambahan. Tetapi kalau kita coba membayangkan dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa pada waktu dunia ini diciptakan semua gelap, belum ada terang, belum kelihatan, tidak berbentuk. Ya, saya coba mengilustrasikan Bapak Ibu, satu orang suami yang ingin membuat satu kejutan bagi istrinya, atau mungkin seseorang yang membangun satu rumah. Ya, tetapi rumah dalam situasi tidak ada cahaya, semua gelap Bapak Ibu. Ya, saya bayangkan kemudian waktu semua tukang bangunannya membangun satu rumah dalam situasi yang gelap. Tiba-tiba setelah selesai, kemudian cahaya ada Bapak Ibu, ternyata ditemukan. Ya, waktu dibuka pintu maka yang ada di ruang tamu adalah kamar mandi Bapak Ibu. Ya, ada shower di sana. Ya, kemudian lihat lagi ruangan yang lain, ternyata klosetnya persis di samping ruang makan. Ya, kemudian lihat lagi ruang selanjutnya, ternyata meja rias istri itu persis di samping kompornya. Ya, bisa jadi Bapak Ibu itu bermanfaat ya, khususnya bagi para wanita, jadi mereka bisa cepat-cepat menyiapkan sambil berhias, ya, menghias, kemudian sambil masak Bapak Ibu. Tetapi ini sangat bahaya Bapak Ibu, karena kena panas kompor, kemudian lipstik, eyeshadownya kemudian bisa cair. Nah, itu sangat membahayakan. Kelihatan sangat tidak teratur dan mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini hasil daripada tidak ada cahaya, gelap sama sekali. Ya, atau mungkin juga kalau kita coba membayangkan Bapak Ibu, di dalam pertandingan 17 Agustus misalnya di RW kita ada pertandingan badminton. Ya, kemudian dibuat cahaya lampu, beberapa lampu. Ya, sangat terbatas. Dan coba kita bayangkan dengan acara SEA Games di Gelora Bung Karno. Kita bisa bayangkan seperti apa cahaya yang luar biasa itu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Berbeda, sangat luar biasa. Perbedaannya sangat jauh. Ya, coba kita bayangkan, renungkan. Seandainya lampu, ya, pencahayaan yang ada di Gelora Bung Karno dibawa ke RW kita atau dibawa ke RT kita, Bapak Ibu bisa kebayang. Ya, begitu lampu itu dipindahkan ke RW kita, mungkin bukan hanya tikus yang kelihatan, tetapi semut sekecil apapun bisa kelihatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena terang begitu luar biasa. Itu juga menjadi alasan Bapak Ibu kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang. Karena kegelapan menutupi bumi ini. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Orang tidak melihat bagaimana harus memiliki cara hidup yang benar. Karena kegelapan yang sedang menutupi. Ya Bapak Ibu, juga kita bisa melihat, belajar bahwa kegelapan itu selalu identik dengan sesuatu yang berantakan. Tidak ada aturan, gak beraturan Bapak Ibu. Ya, bisa juga kegelapan itu bicara tentang ketakutan, kekhawatiran. Ya, kemudian ada iri hati, ada perselisihan.
Ya, ada masalah yang besar, bahkan mungkin ada ketakutan, kemiskinan, kutuk-kutuk menjadi satu gambaran ya identik tentang kegelapan. Ya, Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, saya akan menyampaikan saja Bapak Ibu beberapa poin-poin dalam 2 Timotius 2 pasal 3 dikatakan yang pertama bahwa akan ada masa yang sukar. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia membual hoax Bapak Ibu ya, menyombongkan diri. Ya, sudah membual kemudian menyombongkan diri. Ya, dan ini situasi kondisi yang Paulus sampaikan. Manusia kelakuannya memfitnah, suka mengkhianat. Ya, tidak berpikir panjang. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak tahu mengasihi. Ya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, beribadah sebagai rutinitas tetapi menyatakan tidak ada kuasa yang dinyatakan tanpa kuasa dalam ibadah mereka. Itu sebab firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebenarnya Bapak Ibu di dalam Tuhan, rencana Tuhan, inilah kondisi yang paling ideal bagi kita supaya kita senantiasa bangkit dan menjadi terang. Berkali-kali firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita tidak menjadi lemah, tetapi kita bersama-sama bangkit dan menjadi terang. Ya, tetapi Bapak Ibu bisa jadi, ya karena satu dan lain hal kita tidak dalam posisi yang sedang mengalami hal-hal yang baik, ya kita terbatas memahami hal-hal yang sedang terjadi. Ya bisa jadi Bapak Ibu hal-hal ini terjadi karena mungkin kita sibuk ya melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan sehingga kita kurang fokus ya membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, atau mungkin juga kita semua sibuk ya dengan pekerjaan kita tanpa bermaksud kita mengabaikan Tuhan. Ya, tetapi itu bisa juga menjadi membuat kita tidak seimbang sehingga pekerjaan, kesibukan kita juga bisa menjadi satu hambatan. Atau mungkin juga kita sedang tertekan Bapak Ibu, mengalami masalah pekerjaan atau mungkin ada yang terdampak bahkan sampai PHK. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi ini karena begitu berat masalah, tadinya kita punya penghasilan yang rutin, mungkin juga ada cicilan atau pembayaran rutin yang harus kita bayarkan, tetapi tiba-tiba ya Bapak Ibu kita tidak lagi bisa membayarkannya. Oleh karena situasi yang sedang kita hadapi dan bangsa-bangsa hadapi kesulitan sehingga tidak lagi memiliki penghasilan yang pasti, sementara ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan mengarahkan kita sekalipun saat ini. Ya mungkin Bapak Ibu beberapa di antara kita atau mungkin banyak di antara kita sedang menghadapi masalah karena situasi pandemi ini yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak kesempatan untuk kegiatan-kegiatan usaha terpaksa berhenti. Tetapi mari kita bersama-sama melihat kembali bahwa dari zaman Yesaya kemudian masuk dalam perjanjian baru, hal yang sama Paulus juga sampaikan. Ya bagaimana jemaat Tuhan, umat Tuhan harus tetap bangkit ya dan menjadi terang. Efesus pasal yang kelima ayat 11 sampai 18 demikian firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Bapak Ibu di dalam terang kebenaran, kalau kita hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang dalam kegelapan bagi kita itu memalukan, firman Tuhan katakan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, kata Paulus, bagaimana kamu hidup. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata sampai ke generasi zaman Paulus, Bapak Ibu, bahkan sampai ke generasi kita hari ini. Firman Tuhan selalu menyampaikan supaya umat Tuhan bangkit dan menjadi terang. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi Tuhan menyampaikan semua kita punya kesempatan bisa mengambil bagian, memutuskan untuk kita bangkit dan menjadi terang. Ya mungkin kita berkata Bapak Ibu, situasi kita sedang susah, situasi kita sedang sulit, saya butuh pertolongan. Kalau kita melihat firman Tuhan, maka justru inilah masa kita bangkit dan menjadi terang, merespon menerima firman kebenaran yang akan memampukan saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat banyak kesulitan-kesulitan dihadapi. Saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita bangkit dan menjadi terang. Ada kekuatan Tuhan yang dianugerahkan, yang berbicara dari zaman ke zaman, mulai dari zaman para nabi, para rasul sampai di zaman kita. Firman Tuhan tidak berubah. Saudara, supaya kita bersama-sama tetap memilih untuk bangkit dan menjadi terang. Bapak Ibu, firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita tetap mengalami kebangkitan bahkan pada saat pandemi seperti yang kita alami hari-hari ini. Dan bukan hanya kita Bapak Ibu, tetapi 200 negara, hampir seluruh bangsa mengalami situasi yang sama. Ya, mengapa kita harus tetap bangkit bahkan di saat-saat pandemi? Karena firman Tuhan berkata demikian. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Tetapi firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. Ya mungkin Bapak Ibu ya, ini orang benar ini barangkali bukan jatuh di tempat yang sama. Ya jatuh 1 kali di sini, 1 kali di sana, 1 kali di situ, total 7 kali. Tetapi firman Tuhan berkata, ya namun ia bangun kembali. Ya, ada anugerah Tuhan yang tidak terbatas supaya saudara dan saya tetap mengalami kekuatan anugerah Tuhan memampukan kita untuk bangkit dan menjadi terang. Firman Tuhan yang lain berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Janji Tuhan untuk kita tetap bersama-sama. Sekalipun situasi pandemi
yang masih kita hadapi, tapi mari bersama-sama kita fokus kepada janji Tuhan yang mengatakan bangkit dan menjadi teranglah sekalipun situasi kita sedang sulit. Saya katakan justru Bapak Ibu, di situasi-situasi seperti inilah Roh Allah sedang tercurah secara luar biasa yang memampukan saudara dan saya, memampukan kita semua supaya kita bangkit menjadi terang di tengah-tengah situasi. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu Bapak Ibu, tetapi mari kita bersama-sama, kita bangkit dari depresi Bapak Ibu, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari situasi yang melemahkan. Ya, kalau pemerintahan kita sedang mencanangkan bahwa mulai Juni, ya Bapak Ibu, berarti besok ya akan mulai diterapkan satu kehidupan yang disebut new normal. Ya, normal yang baru. Ya, sekalipun sudah dibuat beberapa peraturan-peraturan untuk kita bisa secara bertahap ya masuk dalam new normal ini, tetapi sesungguhnya kita juga belum tahu seperti apa ke depan. Ya, tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kepastian, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita semuanya. Ya, baik yang mungkin sampai saat ini bahkan sebagian mengalami omset yang lebih, ya mengalami keuntungan yang besar. Ya, atau mungkin sebagian juga mengalami masalah sehingga sampai hari ini mungkin belum ada solusinya. Tetapi Bapak Ibu, mari bersama-sama, saya percaya bahwa siapapun kita, Tuhan menyiapkan satu kebangunan rohani, satu revival yang baru membawa kita, saya katakan melebihi new normal. Tetapi Tuhan membawa kita mengalami hal-hal yang supernatural yang memang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, bangkit dari perlakuan tidak adil sama seperti yang Yusuf alami. Dia diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan di zamannya sehingga sekalipun dia menghadapi perlakuan yang tidak adil, dia mengalami sakit hati Bapak Ibu, dicemooh, direndahkan, dia mengalami kekecewaan, tetapi kita melihat bahwa Yusuf bangkit dan menjadi terang. Dia tidak izinkan semua hal menghambat dia, menghalangi dia untuk terus maju. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu contoh bagaimana tentang bangkit menjadi terang, bahwa Tuhan sediakan kepada semua orang. Bahkan mungkin Bapak Ibu, kalau ada di antara kita merasa kita mungkin orang yang paling menderita, paling terdampak karena situasi yang sedang dihadapi. Tetapi mari kita lihat satu firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Ya. Ayat 3-8 Bapak Ibu ya, saya bacakan untuk kita. Jadi waktu itu Samaria ya, Israel sedang dikepung ya oleh Raja Ben-Hadad, Raja Aram, dan Samaria mengalami kelaparan, kondisi yang sangat sulit. Ya, dalam situasi mereka mengalami kelaparan, sebelumnya Nabi Elisa berkata bahwa perubahan segera akan terjadi, pemulihan segera terjadi. Ya, tetapi orang-orang Israel, termasuk Raja Israel, berpikir bagaimana mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit perubahan bisa terjadi. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-8. 4 orang yang sakit kusta ada di pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja
dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ayat ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Ya, Bapak Ibu bisa kebayang. Ya, kalau orang-orang yang mungkin masih punya jatah untuk mereka makan, mungkin kondisi mereka tidak selapar 4 orang yang sakit kusta, yang tidak punya perbekalan yang cukup. Mungkin mereka begitu lapar, tetapi tiba-tiba mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian mereka membawanya, menyembunyikannya. Bapak Ibu bisa dibayangkan bagaimana satu mujizat luar biasa terjadi atas orang yang gak punya harapan. Atas orang-orang yang berputus asa. Ya, mungkin Bapak Ibu beberapa negara yang menerapkan lockdown jadi serba salah Bapak Ibu. Kesulitan di mana-mana, mau sampai berapa lama? Sekali lagi kita bersyukur. Ya, ada anugerah Tuhan atas presiden kita sehingga sekalipun ya ada wabah, ada yang terkena dampak, ada yang terinfeksi oleh karena COVID ini, tetapi kita bersyukur bahwa semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kita menjadi satu kebijakan yang membuat kita tidak ada dalam posisi yang lebih sulit. Tetapi sekali lagi kita melihat sesulit apapun kondisi kita, selalu ada harapan, sama seperti 4 orang kusta. Ya, mereka bangkit bersama-sama, ternyata mereka tidak mati Bapak Ibu. Tetapi mereka makan dengan melimpah, bahkan punya emas yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu, itulah sebab alasan mengapa firman Tuhan mengajak kita untuk kita bangkit dan menjadi terang. Ya, alasan berikutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus bangkit menjadi terang? Yohanes 3:19 firman Tuhan berkata, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, kita melihat luar biasa Bapak Ibu. Ini mungkin hampir sama dengan Roma pasal 5 ayat 8. Dikatakan bahwa Yesus datang ketika kita masih berdosa. Demikian juga dalam Yohanes 3:19 ini, bahwa Tuhan Yesus datang, terang itu datang ke dalam dunia. Ya, sementara dunia mungkin belum memperdulikan Bapak Ibu. Ya, kalau kita coba mengamati Bapak Ibu, ya memang ada riak-riak kecil ya, beberapa tempat, beberapa negara mulai datang berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan. Dengan situasi yang ada, orang mulai mencari Tuhan. Tetapi secara pribadi Bapak Ibu, saya sendiri merasa yakin bahwa apa yang sedang dialami ini bukan akhir dari semuanya. Tetapi Tuhan masih menyiapkan rencana yang besar bagi dunia ini dan bagi gereja Tuhan. Itu sebab mengapa firman Tuhan berkata, bangkit dan menjadi terang. Tuhan menyiapkan gerejanya, umatnya, saudara dan saya, untuk kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang mungkin saja pada waktu-waktu ke depan situasi tidak menjadi lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya sehingga kita mengalami terang Tuhan yang datang, kemuliaan Tuhan yang terbit. Kita melihat bagaimana Tuhan sendiri berinisiatif, ya, mendatangi umatnya, memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi saudara dan saya. Terang itu datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuat terangnya, ya Tuhan membuat kemuliaannya terbit atas saudara dan saya. Karena di akhir zaman ini akan ada tuaian yang besar, tuaian yang akan tidak cukup orang-orang tertentu saja, tetapi semua umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipersiapkan, dan kita semua mengalami satu pencurahan roh, urapan Tuhan yang akan memampukan kita menjadi berkat, menuai tuaian yang besar di tengah-tengah dunia ini, di mana kegelapan menutupi bangsa, kekelaman menutupi dunia ini, menutupi bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata,
dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini menjadi satu tujuan Tuhan Bapak Ibu. Ya, Yesus datang ke dunia ini dan dia berkata, akulah terang dunia. Ya, supaya barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua mengikuti dia sehingga terang Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kalaupun situasi yang sulit sedang dihadapi Bapak Ibu hari-hari ini, Tuhan menyiapkan terangnya yang tidak terbatas itu dinyatakan kepada saudara dan saya. Sekali lagi terang itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas saudara dan saya. Terang Tuhan menghampiri kita, kemuliaannya terbit bersinar melalui kehidupan saudara dan saya, gereja Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya orang-orang yang masih dalam kegelapan bisa melihat terang itu dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kita melihat mengapa kita harus bangkit menjadi terang. Firman Tuhan berkata, terang itu juga bicara tentang bagaimana tindakan-tindakan kasih Bapak Ibu. Tindakan-tindakan perhatian. Ya, yang Tuhan tuntun kita supaya kita boleh membagi terang. Kita boleh menyatakan terang lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Bapak Ibu, mungkin kalau banyak kita menjelaskan tentang kasih kepada seseorang, ya kita cukup lama berbicara tentang kasih ini dan itu dan banyak hal lagi yang kita sampaikan. Orang tidak akan pernah peduli Bapak Ibu. Sampai orang itu bisa merasakan, bisa melihat bahwa apa yang kita sampaikan tentang kasih itu ternyata mereka bisa juga alami, mereka bisa terima, mereka bisa nikmati. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Terang Tuhan dalam hidup kita sekali lagi bicara tentang tindakan-tindakan kasih yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan tuntun kita untuk kita bisa melakukannya, untuk kita bisa membagi terang, sehingga terang Tuhan dalam kehidupan kita itu memberkati banyak orang-orang yang sampai saat ini masih ada di dalam kegelapan. Ya, sekali lagi kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, terang Tuhan itu begitu ajaib. Ya, terang Tuhan itu bisa menembus, ya membuat Yesaya bisa melihat jauh ke depan. Terang Tuhan itu juga membuka hati pikiran seorang Paulus sehingga dia juga bisa menyampaikan hal-hal yang jauh ke depan. Bagi saudara dan saya di zaman ini, sungguh kita bersyukur. Ya, terang Tuhan akan membuat kita melihat lebih jelas bagaimana kita harus menyikapi situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Firman Tuhan juga membuat kita, terang Tuhan membuat kita lebih mengerti bagaimana kita harus merencanakan segala sesuatu dalam situasi seperti sekarang. Bagaimana kita bisa membenahi hidup kita, atau mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang harus kita buang. Ya, ketika seperti saya katakan tadi, lampu Stadion Bung Karno Bapak Ibu dipindahkan ke RW kita, maka terang benderang. Semua hal yang kecil, ada lobang, ada kotoran bisa terlihat. Demikian juga kalau terang Tuhan semakin bersinar, kemuliaannya semakin terbit dalam hidup kita. Maka oleh terang itu kita bisa melihat ada hal-hal yang harus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Yesaya, kalau kita lihat beberapa ayat di Yesaya 60 tadi, Bapak Ibu saya singkat saja bahwa kenapa kita harus bangkit menjadi terang. Karena bangsa-bangsa dikatakan berduyun-duyun. Raja-raja akan datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Bapak Ibu, saya pribadi tidak tahu bagaimana caranya.
Bagaimana kekayaan kemudian kelimpahan akan beralih kepadamu. Ya, saya ingat beberapa waktu lalu istri saya suka berdoa, Bapak Ibu. Ya, doanya kira-kira begini. Ya Tuhan, biarlah harta bangsa-bangsa, harta dari seberang lautan mengalir. Dalam hati saya berpikir, ini maksudnya apa ya? Ya, kok tiba-tiba doanya harta bangsa-bangsa mengalir, kayaknya agak susah dipahami, Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mengerti. Ya, ketika Tuhan bukakan ekspor salak ke Kamboja, oh itu bangsa-bangsa, ternyata itu dari pulau-pulau mengalir dan akan terus mengalir lebih besar lagi dalam banyak hal, banyak cara Tuhan akan lakukan bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Bagaimana kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bangsa-bangsa akan datang dan mereka minta, tolong ajarin kami tentang jalan-jalan Tuhan. Itu yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Itu sebab kita bersyukur Tuhan menyatakan bangkit dan menjadi teranglah. Dari generasi ke generasi Tuhan menyampaikan supaya sampai di generasi kita hari ini. Ya Bapak Ibu, dikatakan juga mengapa saudara saya harus bangkit. Ya, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Sebagai korban yang berkenan kepadaku, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sekali lagi kita bersyukur Bapak Ibu tentang Tuhan yang menyiapkan saudara dan saya justru di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Kita tidak lagi disibukkan, dipusingkan, khawatir, takut dengan kondisi-kondisi berita-berita yang juga Bapak Ibu kalau kita ikutin terus kita bisa menjadi pusing. Ya, itu sebab juga dari segi kesehatan dikatakan Bapak Ibu, jangan dengarkan semua hal Bapak Ibu, tetapi tetaplah jaga tubuh kita, ya berolahraga, lihat hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang positif, maka imun tubuh kita akan semakin kuat. Itu sebab juga mari bersama-sama kita mulai fokus kepada janji Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menyiapkan saudara dan saya untuk kita mengalami kebangkitan yang baru, terang Tuhan yang dinyatakan, terang Tuhan yang datang, kemuliaan Tuhan yang terbit atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat terang Tuhan itu datang kepada kita, ya, dan akan membawa kita menjadi lebih terang lagi, lebih bersinar lagi, lebih menjadi berkat lagi menghadapi situasi-situasi di mana kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin juga menyampaikan bahwa Tuhan akan menyatakan terangnya, ya bagaimana terang dan kebangkitan Tuhan nyatakan lewat pencurahan rohnya yang hari ini kita peringati, kita rayakan tentang Pentakosta Bapak Ibu. Itu bicara tentang bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya 10 hari setelah dia naik ke surga. Hari ini adalah tepat hari itu. Ya, dan kita bersyukur janji Tuhan ya dan amin. Lewat terang kebenaran firman Tuhan akan membuat saudara dan saya mulai memahami ya tentang maksud rencana Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Awalnya kita juga mungkin ikut khawatir ya Bapak Ibu, kita ikut agak galau ya, ini maksudnya kenapa. Tetapi makin ke depan, makin hari, makin kita melihat bagaimana terang Tuhan membukakan hati kita, mengurapi kita, sehingga ada satu keyakinan benar Tuhan bahwa Engkau sedang menyiapkan situasi ini menjadi satu revival yang baru bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan dalam kitab Yoel yang juga ditulis oleh Lukas di Kisah Para Rasul, ya dikatakan bahwa Yoel 2 ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
Ya, saya melihat membayangkan bahwa hujan akhir ini bicara tentang bagaimana Roh Allah dicurahkan Bapak Ibu atas semua generasi orang tua dengan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang baru di mana orang tua dengan anak-anak. Hari ini kita melihat ya rumah-rumah mulai menjadi satu tempat ibadah. Suami dan istri mulai mengalami satu pemulihan. Orang tua dengan anak-anak mulai mengalami satu pemulihan. Dan ini yang saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan ya kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengirip. Firman Tuhan katakan, tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Bayangkan Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan serius dan dia betul-betul melakukan perkara yang ajaib. Sampai dikatakan tentaraku yang besar kukirim kepadamu. Ya Bapak Ibu, saya membayangkan sebenarnya security surga saja kalau datang gitu ya, aman semuanya Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan berkata tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Ya, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan ya tentang satu kegerakan yang baru, bagaimana terang Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, ya kemuliaan yang terbit atas gereja Tuhan, atas hidup kita, membawa satu kegerakan yang baru, revival yang baru. Saya ingin sedikit share Bapak Ibu tentang bagaimana saya meyakini satu generasi yang baru dibangkitkan oleh Tuhan adalah orang tua dengan anak-anak. Ya, pada masa saya kuliah Bapak Ibu, hampir rata-rata semua orang tua kita melarang kalau kita ikut ibadah ya yang menurut mereka ini sesat, aliran sesat. Ya, orang tua saya melarang, dan hampir saya melihat bahwa semua ya hamba-hamba Tuhan, ya kakak-kakak, abang-abang rohani saya, hampir semua kita mengalami hal yang sama. Ya, anak-anaknya ingin beribadah, melakukan yang lebih baik, luar biasa melayani Tuhan, tetapi orang tua melarang. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita melihat satu situasi yang berbeda. Ya, justru ketika anak-anak mau melayani Tuhan, wah, orang tua akan support. Silakan aku, ayo kita sama-sama. Bahkan kita melihat hari-hari ini dengan situasi yang ada, ya kita tidak bisa berkumpul ya dalam jumlah yang besar. Setiap keluarga-keluarga akhirnya memiliki ibadah sendiri. Kita melihat bagaimana pemulihan terjadi. Orang tua dan anak-anak bekerja bersama-sama, bersatu bersama-sama, diurapi dua generasi untuk menangkap hati Tuhan, bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda kegelapan hari-hari ini. Kita bersyukur. Sekali lagi saya melihat bahwa situasi yang ada hari ini, Tuhan justru membangkitkan keluarga-keluarga, orang tua dengan anak-anak, dua generasi yang berbeda, diurapi, dipersatukan oleh Tuhan untuk satu tuaian yang lebih besar di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ya Bapak Ibu, yang terakhir kita melihat bagaimana respon Yesaya. Ya, ketika Yesaya awal dipanggil oleh Tuhan, ya dijamah oleh Tuhan, ya dibaharui, dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Yesaya 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu respon sikap yang saya yakin ya menjadi persiapan bagi kita untuk menerima terang pencurahan Roh Allah yang luar biasa di zaman kita di hari ini.
Bahkan kita akan berdoa sebentar supaya pencurahan roh Tuhan yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu itu ada dan terjadi di setiap rumah-rumah di mana Bapak Ibu bisa bersama-sama join dalam ibadah online ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kita berada, kita percaya roh Tuhan tidak terbatas. Karena itu mari siapkan hati kita. Sama seperti apa yang Yesaya katakan, respon kepada panggilan Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Siapa mau bangkit menjadi terang? Yesaya berkata, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya Bapak Ibu, kiranya respon yang sama juga Tuhan dapatkan dalam kehidupan kita. Sehingga pencurahan roh Allah yang Dia sediakan bagi generasi kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimana saudara dan saya, gereja Tuhan bangkit dan menjadi terang. Ya, memberkati banyak orang, bahkan memberkati banyak bangsa-bangsa secara luar biasa akan menjadi nyata. Ya, sebelum Tuhan mencurahkan rohnya Bapak Ibu, saya ingin dengan cepat membacakan beberapa ayat. Ya, bagaimana ketika kebangkitan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-24, maka ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa belajar tentang luar biasanya Tuhan mencurahkan rohnya. Ya, pertama kali kalau kita lihat membaca di Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas. Ya, Lukas 24 ayat 27, ketika dua orang pergi ke Emmaus, ya di dalam firman Tuhan dalam Lukas ini kita bisa melihat dua orang murid Tuhan pergi ya meninggalkan Yerusalem mau pergi ke Emmaus. Ya, tetapi dalam perjalanan Tuhan menghampiri mereka, ikut bergabung dengan mereka. Ya, kemudian mereka tanya, kamu ngobrol apa? Apa yang dibicarakan? Ya, dan mereka berkata, mereka heran, gak kenal Yesus. Lah, kamu gak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Yerusalem. Ya, tetapi Bapak Ibu, akhirnya singkat cerita, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, kemudian waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, kemudian Lukas 24:31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa hal-hal inilah Tuhan sedang lakukan bagi kita semuanya. Ya, bagaimana Dia membuka mata dua orang murid yang sedang ke Emmaus meninggalkan Yerusalem. Ya, ketika Tuhan membuka mata mereka, mereka pun mengenal Dia. Pengenalan yang supernatural dalam urapan Tuhan, dalam terang Tuhan. Kita juga akan mengalami hal yang sama, bagaimana hati kita sama seperti dialami oleh dua orang ini berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama, saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di seluruh bangsa, satu sisi satu bagian ketika Tuhan mencurahkan rohnya di akhir zaman ini, maka Dia akan membuka hati, membuka mata banyak orang, membuka mata kita sehingga kita bisa mengenal Dia lebih jelas lagi, memahami rencananya lebih jelas lagi. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang dihadapi, kita tidak lagi dipusingkan, kita tidak lagi diganggu, tetapi kita akan melihat, mengenal Dia yang luar biasa, pengenalan yang diperbaharui akan Tuhan kita yang luar biasa, yang kasih setianya dibangun sampai selama-lamanya. Itulah Allah kita. Dan kita percaya pada masa ketika Tuhan akan mencurahkan rohnya, mata hati kita terbuka sehingga kita mengenal Dia lebih lagi. Daniel 11 ayat 32 berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya, mereka akan tetap kuat dan mereka akan terus bergerak, mereka bertindak menjadi berkat dan menjadi terang. Kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu bahwa roh Allah yang dicurahkan akan membuat hati kita berkobar-kobar. Ya Bapak Ibu, saya secara pribadi juga melihat, mengalami, kita belum pernah punya waktu ya seleluasa, sebebas seperti sekarang dalam punya hubungan, membangun, memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, 2 bulan ya kita harus ada di rumah.
Ya, dan kita tidak lakukan apa-apa. Tetapi saya percaya bahwa kesempatan ini diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa memahami lebih lagi, punya persekutuan yang lebih dalam lagi, lebih intim, fokus kepada hal-hal yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau curahkan, sehingga kita bisa dipersiapkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kemudian satu lagi dikatakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika sebelum dia naik ke surga, ya ketika murid-murid berkumpul, Yesus datang ke tengah-tengah mereka, Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ya, Tuhan Yesus jelaskan lagi tentang firman, karena pada waktu itu, waktu Yesus masuk ke tengah-tengah mereka, sebagian berkata, wah mereka takut, ada yang bilang itu hantu. Bapak Ibu bisa kita bayangkan, Yesus yang menyertai mereka 3,5 tahun Bapak Ibu. Ya, mengasihi, mengajar mereka luar biasa 3,5 tahun, dan dia sudah sampaikan bahwa aku akan menderita, aku disalib, tetapi aku akan bangkit. Tetapi firman Tuhan mencatat tidak mudah bagi murid-murid untuk memahami semua yang Yesus sudah sampaikan. Itu sebab dia kembali lagi menyampaikan, dikatakan inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, ya kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, ayat 45. Lalu ia, maksudnya Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bukankah itu menjadi kerinduan besar bagi kita hari-hari ini Bapak Ibu? Memahami firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih dari apapun Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan kita. Kita haus, kita rindu memahami firman, mengerti kitab suci, mengerti janji-janji Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya percaya ketika Tuhan membuka pikiran kita, ya hati kita berkobar-kobar. Bahkan firman Tuhan berkata ketika Yesus dan murid-muridnya berpisah, mereka tidak menjadi sedih, mereka tidak menjadi galau, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi kecewa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka meninggalkan Yerusalem dengan sangat bersukacita karena mata mereka dibukakan melihat kebenaran yang belum pernah mereka alami hari ini. Pikiran mereka dibukakan oleh Tuhan, terang Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu datang seperti yang Yesaya sampaikan, dan saudara dan saya diperlengkapi, diurapi untuk satu maksud yang luar biasa di akhir zaman ini. Bapak Ibu, pencurahan Tuhan, pencurahan roh Tuhan, ya pada awal kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, apa yang kita bisa lihat, maka lahirlah satu gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Firman Tuhan mencatat di Kisah Para Rasul 3.000 orang bertobat, ya oleh karena firman yang disampaikan oleh Petrus. Kemudian beberapa pasal kemudian dikatakan bahwa jemaat bertumbuh menjadi 5.000 orang. Dan cara hidup luar biasa mulai terjadi oleh karena pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, firman Tuhan mencatat. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita pelajari Kisah Para Rasul pasal 2, cara hidup berjemaat, maka sebenarnya kita melihat itu pas sekali, cocok sekali untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa kita dengan cara hidup jemaat mula-mula. Mereka saling berbagi Bapak Ibu. Mereka jual harta mereka, kemudian mereka berbagi. Saya katakan itu satu jemaat, satu cara hidup jemaat yang luar biasa, yang sebenarnya kalau diterapkan oleh bangsa-bangsa, diterapkan oleh bangsa kita, sangat memberkati untuk bangsa ini bisa melewati masa-masa yang sulit. Kemudian Bapak Ibu akan terjadi pencurahan Roh Kudus, ya di akhir zaman, di zaman kita. Tidak lagi bicara tentang lahirnya gereja, tetapi bicara tentang bagaimana gereja yang dewasa. Ya, gereja yang telah didandani, diperlengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Saudara dan saya, kita gereja Tuhan, dan itulah yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman ini. Ya, kita semua mengalami kepenuhan yang baru, pengalaman yang luar biasa yang baru, di mana mata kita dibukakan lebih lagi, memahami dan haus akan firman, memprioritaskan dia dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan hari ini ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ya, satu firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah.
Saya mau sampaikan, kita percaya juga Bapak Ibu, di mana kegelapan semakin kelam, di sana terang Tuhan makin bersinar, kemuliaannya makin nyata demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu kalau mau bangkit berdiri bersama-sama di rumah saudara, mari bersama-sama kita juga akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebentar supaya Pentakosta tentang hari pencurahan roh Tuhan di zaman kita, di generasi kita. Saya ingat Bapak Ibu, saya ingin share sedikit lagi tentang bagaimana waktu saya mahasiswa. Saya ingat satu kali waktu saya harus kuliah jam 10 pagi dan setengah 10 saya berdoa, saya berlutut di kamar kos saya dan saya katakan, Tuhan saya mau kuliah. Tetapi Bapak Ibu, tidak lama setelah saya berdoa, saya mengalami satu lawatan Tuhan ketika saya berdoa. Dan saya ingat itu saya berguling-guling, saya merasakan satu jamahan, satu lawatan Tuhan. Saya menangis meraung-raung, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya katakan hari itu mengubah hidup saya. Ya, ada manifestasi kuasa roh. Dan bukan hanya manifestasi itu Bapak, tetapi kuasa Tuhan, roh Tuhan yang menjadi penolong, roh Tuhan yang menjadi penghibur, roh Tuhan yang menguatkan, roh Tuhan yang menyertai, itu menjadi nyata sampai saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan curahkan lebih lagi di generasi kita hari ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Tidak kebetulan hari ini kami mengingat tentang Pentakosta, tentang perayaan bagaimana Tuhan mencurahkan roh-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di zaman generasi kami inilah ada pencurahan roh yang luar biasa dan tanda-tanda sudah menjadi nyata. Dunia semakin gelap, kekelaman sedang melanda bumi bangsa-bangsa. Tetapi firman-Mu berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu ajaib, Firman-Mu penuh kuasa untuk membawa kami bangkit dan menjadi terang. Firman-Mu berkata, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapa, kami bersyukur, saat ini kami berdoa, tercurahlah roh-Mu atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu Tuhan, atas setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah hari ini. Di dalam nama Yesus kami katakan, kami terima pencurahan roh Allah yang baru, yang mendewasakan gereja-Mu, yang mendewasakan jemaat-Mu, mendewasakan kami bersama-sama memasuki satu musim yang baru Tuhan, mengalami hal-hal yang supernatural daripada Allah kami. Kalau bangsa ini dan bangsa-bangsa sedang akan memasuki new normal yang baru, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau membawa kami umat-Mu, membawa kami bangsa-Mu, bangsa umat pilihan-Mu Tuhan, membawa gereja-Mu mengalami hal-hal yang supernatural yang Tuhan sediakan bagi kami. Orang tua dibangkitkan, suami dan istri dibangkitkan, diurapi lebih lagi Tuhan, mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Orang tua dengan anak-anak dibangun hubungan yang baru, dipersatukan oleh Tuhan lewat lawatan yang baru, pencurahan roh Tuhan yang baru. Dua generasi menjadi satu Tuhan. Luar biasa pekerjaan Tuhan, membawa setiap keluarga kami dan seisi rumah kami beribadah melayani Engkau, menjadi berkat dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia yang sedang melanda. Kami katakan, di mana kegelapan semakin kelam, di sana terang Tuhan makin bersinar, kemuliaan Tuhan makin nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan ada kebangkitan yang baru, revival yang baru di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa Tuhan, mari Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang sakit, kita juga akan berdoa mujizat kuasa kesembuhan, di mana terang Tuhan terbit, yang juga adalah kekuatan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saat ini di rumah masing-masing. Mari kita berdoa, mari arahkan hati kita. Kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang tergabung dalam ibadah online ini sedang mengalami sakit penyakit,
Kami saat ini sepakat melepaskan mujizat Tuhan atas mereka, jamaah mereka Tuhan. Kami mengikat segala sakit penyakit dan menghancurkannya dan melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mengalami kebangkitan yang baru, kami mengalami pengenalan yang baru tentang Tuhan yang menyiapkan gerejanya menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan yang baru. Terima kasih untuk Tuhan yang membukakan mata hati kami, yang membukakan pikiran kami mengenal Engkau dengan segala yang Kau sedang siapkan menjelang kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup doa, sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan join dalam ibadah kita hari ini dan Bapak Ibu tidak tahu, tidak mengerti apakah ada damai sejahtera atau kepastian tentang keselamatan atas kehidupan Bapak Ibu ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengundang Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu supaya bisa meresponi tentang keselamatan yang disediakan oleh Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu mengakui segala dosa pelanggaran saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa saya. Saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya. Jadilah sebagai Tuhan dan juru selamat saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terima kasih, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Engkau secara pribadi pada saat ini. Catatkan nama mereka dalam kitab kehidupan, sehingga kapanpun Tuhan memanggil mereka, nama mereka ada di sana. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama kita bangkit berdiri, mengarahkan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan membawa kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Hal-hal yang supernatural akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau datang, terang-Mu datang, kemuliaan-Mu terbit atas hidup kami, menjadi terang, menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Dimuliakanlah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya atas hidup jemaat-Mu, atas hidup setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari tetap mengalami pemeliharaan perlindungan Tuhan yang ajaib atas kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari
jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD-Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD-Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.